Hello semua, balik lagi sama aku Uti dalam cerita Dipaksa Menikah. Cerita Intan sama Riko udah sampai bab ke-63 nih guys. Mau tau gak lanjutan ceritanya gimana? Mau lah pasti, yaudah yuk dengerin. Setelah mandi, Intan keluar dari kamar mandi menggunakan pakaian milik Sita. Riko melihatnya dan tersenyum nakal. Bagaimana tidak? Intan tidak menggunakan dalaman, sehingga pucuk dadanya membayang dari luar. Kok gak pakai bra sih? Tanya Riko sambil tersenyum. Gak ada gantinya mas, jawab Intan. Terus yang bawah juga gak pakai dalaman? Tanya Riko lagi. Jawab Intan sambil menunduk malu. Yaudah mana sini barangnya, biar dicuci sama Bimina, ujar Riko. Intan pun mengambil dalamannya serta pakaiannya di kamar mandi. Biar aku aja mas yang ngasihin ke bawah, ujar Intan setelah keluar dari kamar mandi. Emang kamu gak malu, gak pakai bra terus jalan keluar kamar? Tanya Riko sambil menunjuk dada Intan. Yaudah deh, nih, balas Intan sambil memberikan pakaian serta dalamannya pada Riko. Riko pun keluar kamar menuruni tangga dan mencari Bimina. Lalu menyuruhnya mencuci pakaian Intan sekarang supaya cepat kering. Malam hari Intan tidak bisa tidur. Entah itu karena ia tidur di lingkungan baru atau gelisah karena memikirkan kembalinya Rosalinda, pacarnya Riko. Intan membolak-balikan tubuhnya berharap bisa tidur nyenyak, tapi tetap saja ia tidak bisa tidur. Kamu kenapa sih? Tanya Riko yang merasakan pergerakan Intan yang membelakanginya. Aku gak bisa tidur mas, jawab Intan. Riko pun memeluk Intan dari belakang, berharap Intan bisa tidur di pelukannya seperti biasanya. Mas, panggil Intan. Gumam Riko dengan mata terpejam. Perasaan Mas Riko ke Intan itu gimana sih? Tanya Intan ragu-ragu. Loh, kenapa tiba-tiba nanya begitu? Tanya Riko balik seraya membuka matanya. Itu Rosalinda udah balik dari luar negeri. Mas Riko akan kencan sama dia lagi? Tanya Intan masih dengan posisi membelakangi Riko. Riko menarik bahu Intan sehingga posisi Intan menjadi telentang. Riko memandangi wajah Intan yang tampak cemberut dan khawatir. Kamu gak bisa tidur karena mikirin ini? Tanya Riko pada Intan. Intan menganggukkan kepalanya. Nih dengerin ya, aku sama Rosa udah gak ada hubungan apa-apa lagi. Aku udah putus sama dia sebelum aku mengambil mahkotamu, ujar Riko sambil menyisipkan anak rambut Intan ke telinganya. Serius mas? Tanya Intan gak percaya, matanya berbinar-binar. Iya, sebelum kamu ujian, aku kan ke Singapura untuk mengakhiri hubunganku dengannya. Aku juga mergokin dia satu kamar hotel dengan laki-laki lain, ujar Riko menjelaskan. Terus? Tanya Intan ingin tahu. Ya udah, aku putusin aja saat itu juga. Kan, lagian aku juga udah gak cinta lagi sama dia, ujar Riko. Terus, kenapa lama banget di luar negerinya? Udah gitu gak ngabarin aku sama sekali lagi, tanya Intan lagi. Ya, aku gak mau ganggu belajar kamu lah. Aku tuh lama di luar negeri emang ada urusan kerjaan. Kenapa emangnya? Kamu cemburu? Tanya Riko penasaran. Hah, enggak. Cuma aku gak mau dibuang gitu aja mas. Aku udah nyerahin hidup dan tubuhku sama Mas Riko. Kalau Mas Riko kembali kencan sama Rosalinda, aku gimana? Terus kalau nanti aku hamil gimana? Ujar Intan. Ampun deh, pikiranmu tuh pendek banget sih. Aku udah ngambil sesuatu yang paling berharga dari kamu. Itu artinya kamu udah jadi istri aku. Aku gak bakalan ninggalin kamu lah. Kalau aku ceraiin kamu, itu sama aja aku ikut andil membunuh papaku pelan-pelan. Udahlah, udah larut malam nih. Ayo tidur. Besok aku mau ke rumah sakit lagi, ujar Riko lalu menarik selimut dan memejamkan matanya sambil memeluk Intan. Intan pun ikut memejamkan matanya. Ia merasa lega karena mendapat penjelasan dari Riko. Akhirnya Intan bisa tidur dengan nyenyak.
Nah, cerita Intan sama Riko sampai sini dulu ya. Tuh, Intan sama Riko udah semakin akur, udah semakin so sweet, udah semakin apa ya? Mereka udah mulai terbuka nih satu sama lainnya. Udah mulai ada baper-baper gitu deh. Mau tolong nggak lanjutan ceritanya? Tetap ikutin ya. Sampai jumpa di bab berikutnya. Bye bye.